Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Anissa, NIM 2204530 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas mengenai pemikiran tentang pendidikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Syafril MPD, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas mengenai pemikiran tentang pendidikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Niastin. Niastin, dipersilahkan. Gimana lo yang kartu? Hilang tadi. Diberikan kepada yang moderator untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Dan perkenalkan 2204524 dari Prodi Pendidikan Geografi. Kepada Ibu Rosari, persilakan waktu dan tempat. Pembahasan kami pada malam hari ini yaitu pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pemikiran klasik. Sebelumnya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan pemikiran klasik. Nah, pemikiran klasik pendidikan merupakan teori pemandangan bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya, yang dimana pemikiran ini Iya, apa tuh, skill aliran dari lokal tradisi yang mementingkan eksternal dalam perkembangan sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Menurut pandangan empirisme, biasa pula disebut dengan environmentalisme. Pendidikan memegang peranan penting sebab di dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima. Bagian B, nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaan. Seterusnya bagian C, naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, Jean-Jacques Rousseau sendiri menurut alamnya, manusia jangan banyak mencampurinya. Bagian D, konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawa maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niastin Warwu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sagita Martadayana Fatullah. Kepada Sagita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sagita Martadayana Fatullah dengan NIM 2204533, Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran baru. A. Pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar itu adalah pengajaran yang dilakukan oleh pendidik secara langsung yang dilakukan di sekolah, baik dengan peragaan, penggunaan bahan lokal, dan lain-lain. B. Pengajaran pusat perhatian.
Pendidikan menurut De Croix berdasar pada semboyan École pour la vie par la vie atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri atau tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya atau lingkungannya, tempat hidup di hari depannya. C. Sekolah kerja. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Kersensteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja, bukan pekerjaan otak yang dipentingkan, melainkan pekerjaan tangan, sebab pekerjaan tangan adalah dasar dari segala pengetahuan adat, agama, bahasa, dan kesenian. Bagian D, pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaannya, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecah apabila ia menemui kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sagita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tio Adviano. Kepada Tio, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Tio Adviano dengan NIM 220-45035 dari Pendidikan Geografi. Izin melanjutkan materi. Berikutnya, homeschooling. Homeschooling adalah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah. Homeschooling mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif metode pendidikan karena beberapa hal. Misalnya karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin bahwa proses belajar mengajar anak bisa terlaksana secara maksimal. F. Sekolah alam. Sekolah alam juga mendorong anak untuk aktif dan kreatif, dan bukan semata-mata untuk mendapatkan materi yang diberikan oleh guru. Ilmu tidak hanya dijejali oleh guru, tetapi anak juga aktif bereksplorasi. Ini melatih keberanian. Hampir seluruh sekolah alam yang ada memiliki konsep utama, yaitu upaya memaksimalkan potensi anak untuk tumbuh menjadi anak yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin. G. Pendidikan berasrama. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dan dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan, sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka 3 sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada Tio, kurikulum apa sih yang dipakai pada saat homeschooling? Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh perkenalkan diri dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Yudia Fitriawati dengan NIM 22058203 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Pertanyaannya yaitu apa saja perkembangan yang mempengaruhi pada teori nativisme? Baik, terima kasih. Ada sesi 1 pertanyaan lagi. Silakan bagi yang ingin bertanya.